Selamat malam Pak Dandi, apa kabar? Lagi iseng aja sebenarnya. Lagi iseng pengen cerita-cerita. Cerita apa nggak tahu juga gitu ya. Cuman kayaknya malam ini lagi pengen sharing aja tentang kesehatan mental gitu ya. Kesehatan mental saya juga bukan ahlinya sebenarnya, tapi secara keseluruhan. Halo Sepri apa kabar Sepri? Bagaimana Medan? Tak rung, oke, terima kasih Dandi. Devi, apa kabar Devi? Jadi, woi, Miss Sabri boleh ikut masuk juga loh sebenarnya lah, biar kita enak nih ngobrolnya nih. Ya Sepri, apa kabar di Medan? Malam ini saya mau curhat saja. Medan aman ya, Sep? Jadi menilik ada banyak kejadian atau mungkin saat ini nih masa yang nggak enak buat kita semua gitu ya. Jadi masa yang penuh dengan hektik tapi di rumah aja gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semuanya di rumah gitu kan. Tetapi sebenarnya di rumah itu pun malah banyak beban pekerjaan atau beban pikiran yang kita malah tidak tersalurkan kalau kita di rumah aja sebenarnya. Nah, kenapa kesehatan mental perlu? Jadi kesehatan mental itu kalau menurut saya penting sekali, dalam artian kita tetap harus menjaga kewarasan kita gitu ya selama masa pandemi seperti ini, dengan mungkin dengan segala macam beban pekerjaan, dengan segala macam beban pikiran atau tugas-tugas yang malah akhirnya menumpuk gitu sebenarnya kalau dibandingin kita kerja secara normal gitu ya. Kalau saya sebagai guru, tentu saja dimulai dari pagi sampai sore biasanya udah selesai tugasnya, ya sudah sampai situ. Kemudian kalau udah di rumah, ya saya di rumah bukan sebagai guru gitu. Lantas kemudian saya, as you know, saya melatih kur juga beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sudah hampir 15 tahun. Tetapi kemudian ya pada saat saya melatih kur, ya tugas saya sebagai guru gitu, sebagai guru juga, tapi bukan sebagai guru di sekolah gitu. Akan tetapi pada saat seperti ini justru semuanya tuh nggak bisa dilakukan gitu kan ya. Melatih kur tuh buat saya sebenarnya semacam kayak menjaga kewarasan saya untuk nggak jadi cepat penuh dengan hal-hal yang nggak enak gitu sebenarnya. Teman-teman kalau ada yang mau ikut gabung, boleh lo ya, kita ngobrol bareng. Mungkin Abri atau Dandi juga boleh, biar saya nggak ngomong sendiri, nggak ngoceh sendiri nih kayak begini. Nah, akan tetapi kembali lagi, kesehatan mental itu yang pertama kita harus menjaga kewarasan kita gitu kan ya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, jangan sedikit-sedikit menyalahkan keadaan, jangan sedikit-sedikit berputus asa gitu. Karena justru dengan kita makin mengeluh, makin berputus asa, makin marah-marah, kondisinya tidak akan jadi lebih baik, kondisinya akan jadi lebih ruwet, percaya deh. Nah, kemudian ayo Anastasia Abri join di live saya, boleh dong. Ya, nah gimana cara undangnya ya? Sebentar, saya sebenarnya agak masih gaptek ini ya. Jadi ini bukan ya, biar live-nya saya nggak sendirian. Nah, kemudian balik lagi, jadi segala sesuatunya kalau kita hadapi dengan kondisi yang memang lagi hektik, kondisi yang lagi empat semuanya,
Halo Abri, terima kasih. Cepet semuanya. Halo Abri, terima kasih sudah ikut join supaya saya Ya nggak Om, gila nggak jangan gila Om. sendiri, Kasihan gitu loh. ya. Nah, eh, mengulas mengulas ini sebenarnya bukan bukan bersikap reaktif sih ya. Saya lagi nggak bersikap reaktif. Terlepas dari kejadian apa yang ada ya, gitu kan. Pokoknya saya nggak mau ngomongin itu ya, Bri ya. Ya, Yang semalam kita chat gitu, pokoknya saya nggak mau ngomongin itu. Tapi saat ini pemikiran saya mental health itu penting, gitu kan. Kalau menurut yuk. Abri, mental health yang bisa supaya kita bisa menjaga mental health kita, kesehatan mental kita dalam kondisi kayak saat ini apa kira-kira? Mungkin lebih ini kali ya Om ya. Lebih ya positive thinking aja sih. Positive Sebenarnya kan thinking, oke. di mindset kita dulu kan, kalau misalkan kalau Heeh, kayak gini, keadaan kayak gini, heeh, kita harus heeh. kita bisa berbuat apa, ya udah itu aja. Oke, mindset, oke, sip. Jangan dibawa kayak kok kayak gini, kok berat, enggak kayak gitu. Jadi ya emang Hmm, udah hmm, keadaan hmm, seperti ini, apa yang harus hmm. kita lakuin, yang bisa kita lakuin apa, kayak gitu. Oke. Lebih banyak sharing Yang Pak pertama Jo. berarti banyak sharing. Iya. Iya, jadi jangan mendem sendiri, cari teman Ah, iya frekuensi gitu betul, loh. Oh, Satu frekuensi. frekuensi betul, jadi bisa betul, nyambung, ngobrol lebih betul, enak. betul. Banyak sharing. Ya, saya setuju. Banyak sharing ini dalam artian, tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang, aduh, ntar gue kalau ngomong sama dia ntar disebar luasin nggak ya, gitu ya. Atau kalau gue ngomong sama dia ntar malah jadi Buat perbincangan orang nggak gitu ya. gunjingan. Nah, Satu frekuensi Pak Jo. Artinya kita udah percaya orangnya heeh, seperti apa ya. Jadi enak heeh, ditanya gitu, jadi nggak ragu oke. buat cerita. Iya. Mbak Reta, masih adakah Mbak Reta? Ya, ya, cerita begitu sebenarnya, tapi kan kadang-kadang gini, eh, kadang-kadang mungkin perlu, kebetulan kemarinan nih aku lagi habis nonton nonton drama Korea juga gitu ya. Boleh lah, boleh. Nonton drama Korea atau beberapa, eh, Reni Lau, tuh. Mungkin Ini Lose kenalannya Abri. dari Bangka, Ah, temenku oke. nih. Iya ya. Halo Keren. Lause, selamat malam. Sekedar ngobrol-ngobrol aja malam ini. melepas melepas kepenatan kali ya. Karena ternyata balik lagi, kayak tadi dan dibilang ya, bahwa kalau kita cerita tuh sebenarnya melepaskan kepenatan, melepaskan apa yang ada di dalam pikiran kita yang menyesakkan dada gitu kali ya, inilah bahasanya. Eh, supaya kita bisa tetap menjaga kewarasan gitu kan ya, menjaga kesehatan mental kita. Nah, Ya, akan tetapi, tercurahkan jadinya. tercurahkan. Tapi ternyata kadang-kadang, eh, nah kayak balik lagi tadi, aku mau cerita sedikit tentang drakor yang aku nonton gitu ya. Jadi, Heeh. dan beberapa apa ya, talk show gitulah, aku lagi demen banget di YouTube nih, mengenai talk show yang sebenarnya perbincangan ringan gitu, tapi ternyata banyak bawa kita jadi kepikir, oh iya ya gitu. Dalam masa pandemi gini kan, kalau kita diem-diem aja dan kemudian kita nggak ngapa-ngapain, itu bete banget gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke drakor itu. Drakor itu yang judulnya apa aku lupa, tapi pokoknya sekumpulan dokter gitu deh. Nah, dan kemudian mereka nih terjalin pertemanan dari semenjak kuliah gitu kan. Semenjak kuliah, dan kemudian teman-temannya ini kadang-kadang, kalau gue ngeluh gitu ya, kalau gue ngeluh bukan malah dapat kata-kata yang, oh sabar ya lu gini, tapi memang kalau kondisinya saya salah ya saya disalahin gitu. Kalau kondisinya saya betul, oke, teman-teman support. Tapi kalau kondisinya kemudian ternyata memang saya melakukan kesalahan, saya butuh teman yang, halo Jimmy apa kabar, ini teman aku SMA nih dari zaman SMA. Nah, balik lagi, jadi kalau gue salah ya kata-katain boleh deh, bahwa gue salah gitu. Jangan ditutup-tutupin, jangan sugar coating dengan kamu mengatakan, oh enggak, kamu enggak begini, kamu yang bener.
Padahal sementara secara umum, pandangan umum bahwa ternyata kita yang salah gitu kan. Nah, butuh teman-teman yang kayaknya memang yang kenceng ngomongnya. Lu salah, lu begini, apa yang lu lakuin tuh nggak bener gitu. Memang kita butuh teman-teman yang apa ya istilahnya blak-blakan gitu ya ngomongnya ya. Kadang-kadang kan sekarang apa adanya gitu. Yang bukan dalam artian yang penting teman gue seneng gitu ya, yang penting teman gue happy dengan apa yang gue ngomong gitu. Bukan itu gitu kan tujuannya gitu, pertemanan itu. Nah, mungkin dengan cerita ini tadi, dengan apa ya melepaskan apa yang kita, kepenatan kita nih dengan cerita ke orang, perlu teman-teman yang seperti itu nggak sih menurut Abri gimana? Kalau menurutku ya ya kalau emang, karena kan terkadang kalau orang itu dengerin cerita kita terus ibaratnya ya udah lu bener kayak gitu kan belum tentu juga itu kan sebenarnya baik buat kita iya baik, tapi kan pada kenyataannya ternyata kita salah seperti itu. Jadi mendingan ceritain aja apa adanya. Ya kalau emang gua salah ya lu ngomong gitu, lu salah, lu harus kayak gini, lu harus benerin. Kalau misalkan ya cuma ya ibaratnya kan biar teman gue seneng deh gitu, enggak banget gitu, kan gue malah bahaya di akhirnya nanti. Istilahnya obat tuh nggak selamanya manis gitu ya. Obat tuh kadang-kadang pahit gitu ya. Ya hidup ini malah, juga nggak selamanya indah om. Iya betul. Jadi malah justru yang pahit-pahit, yang pahit, yang sepet itu kadang-kadang malah menyehatkan gitu ya, dibandingin yang Hai Wilona. Yang manis-manis. Halo Wilona nih pasti muridnya Miss Abri nih. Selamat malam. Nah, ada sepupu gue, Greg. Ada Greg Gajah. Nah, jadi kembali lagi, jadi dalam kondisi seperti ini kan semuanya penat gitu ya. Kita pahami lah. Anak-anak deh pembelajaran online, orang tuanya juga ngeliatin anaknya di rumah terus gitu ya. Kondisinya tentu saja kalau dalam bayangan aku nih ya, kalau dalam bayangan aku kondisi yang kita ketemu terus 24 jam tuh lebih berat dibandingin kalau ada waktu keluar gitu. Bener nggak sih? Yep. itu juga mempengaruhi kesehatan mental loh kalau menurut aku ya. Itu juga mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu kan kita ngomong aja being waras gitu lah ya. Being waras itu kan tetap menjadi waras dalam kondisi yang lagi kayak bubrah, nggak keru-keruan jadi kan gitu. Nah, jalan keluarnya salah satu tadi cerita sama temen. Iya. Nah, yang sefrekuensi sih benar kan. Itu. Nah, temen yang sefrekuensi. Itu yang susah. Nah, kalau kejadian, nah itu yang susah ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu nih, kalau aku tadi aku menonton beberapa talk show gitu, bahwa manusia itu semakin dewasa atau semakin bertambah umur. Aku nggak nyebut semakin tua lah ya, aku nggak mau menyebut semakin tua. Semakin bertambah matang dewasa. Semakin bertambah dewasa, semakin bertambah umur, semakin pilih-pilih, bener nggak? Semakin kalau gue cocok sama dia ya gue akan lebih banyak meluangkan waktu, atau gue concern, atau gue peduli dengan orang tersebut gitu, dibandingin yang orang yang mungkin gue nggak sefrekuensi gitu. Tadi balik lagi, jadi bener nggak gitu ya? Nah, kalau kata tadi circle-nya makin kecil dia. Betul, circle-nya makin kecil. Circle makin kecil ini membuahkan satu pemahaman yang sama, tetapi semakin terbuka. Kalau aku menurut aku ya, bener nggak? Dengan kita dalam circle yang sama dan semakin lama semakin tahu. Nah, Wilona manggil Miss, ya. Iya nak. Nah. Iya nak. Iya. Wilona, wah. Wilona apa kabar? Bagaimana? Wilona kan ya?
Wilona apa Wilona. kabar? Kalau dulu kan gitu Bina Iman juga ketemu. Bina Iman sama Pak Ah. Boni. Dia sekarang udah SMP, kelas 7. Udah SMP. Hmm. Masih mengenali saya nggak, Wilona? Oh ingat tuh guru yang galak yang marah-marah melulu gitu ya. Bukan galak, tapi kembali. peduli. Nah, kembali lagi. Nah, balik ya, itu tadi nyinggung bahwa mungkin teman-teman yang ngomongnya belak-belakan itu justru malah teman-teman yang peduli, betul nggak sih? Yup. Ya nggak, gitu ya. Jadi kalau teman yang manis di sugar coating tuh apa ya? Cuman ngomong manis aja tuh malah justru menurut saya itu yang Merusak secara perlahan. nah, gitu ya. Nah, merusaknya ini tentu saja merusak. Apa kabar Pak Steve? Lama sudah tidak bertemu. Terus siapa nih? Bu Acen. Waduh, Bu Acen. Acen buka. Acen buah. Iya. Ya lanjut dulu. Kayaknya salah satu anggota KUR. Oke. Jadi balik lagi kalau tadi kita ngomong kesehatan mental, artinya kita perlu untuk bercerita pada orang-orang yang tepat, gitu kan ya. Untuk bercerita atau berbagi dengan orang-orang yang mungkin sefrekuensi tadi menurut Miss Abri. Nah, kemudian kondisinya adalah saat ini kan nggak bisa ketemu nih, Yup. gitu kan ya. Baik bro, puji Tuhan bahwa kalau kondisinya baik-baik, sehat-sehat semuanya, gitu ya. Kesehatan, nah balik kondisinya saat ini nggak bisa ketemu nih, gitu ya. Salah satunya mungkin dengan cara kayak begini kali ya, gitu. Iya, Dengan menggunakan cara teknologi ngobrol yang ada seperti sih. ini ya, teknologi ya. Nah, teknologi yang ada, nah ini balik teknologi ini kadang-kadang sebenarnya kalau menurut saya gini, kesehatan mental nih ya buat saya sendiri nih saat ini nih, kesehatan mental saya hari ini, waduh ada Mami Guinness. Mami, Gerva. gabungin aja Apa lah. kabar Grace? Kayaknya sih digabungin tapi bisa nggak ya nih ya tiga-tigaan begini? Bisa. Hah? Bisa ya? Boleh undang nggak? Nggak bisa berdua Pak Jo. Masa nggak bisa sih? Berdua ya? Cuma berdua ya? Nah itu tuh, Oh, ada pendeta Nah. itu, pendeta Daniel. Waduh. Iya. Iya, mohon maaf. Di luar kompetensi nih ntar kayak gue ya. Nah, ini banyak orang-orang yang lebih kompeten sebenarnya kayaknya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Sekedar kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa lah ya. Kenapa? Siapa tahu ada masukan ke situ kan. Ya betul. Nah, kesehatan ya. Lanjut nih. Kalau menurut saya nih, kesehatan mental itu buat saya saat ini kayak begini, kondisinya saya nggak bisa lari kemana-mana, gitu ya. Akan tetapi ternyata dalam keadaan kondisi nggak bisa lari kemana-mana ini, saya justru banyak banget pemikiran yang kayaknya kalau nggak dilepas, saya ini yang stres, gitu kan? Ya. Nah, pada akhirnya terus dengan kondisi sekarang misalnya kayak pembelajaran jarak jauh gitu ya. Pembelajaran jarak jauh membawa banyak sekali dampak sebenarnya kalau menurut saya. Dampaknya bisa positif, bisa negatif gitu kan ya. Betul Pasti. nggak? Nah, kondisinya sebenarnya kalau menurut saya kenceng bener. Curhat. Kalau menurut saya kondisinya saat ini justru sebenarnya menuntut saya untuk bisa lebih kreatif. Satu, bisa menuntut saya untuk justru saya nggak mau ketinggalan dengan apa yang ada nih. Banyak Gitu. belajar. Ternyata saya banyak nggak taunya gitu. Betul banget. Ternyata saya banyak nggak taunya. Nah dari nggak ketidaktahuan ini kemudian ada apa ya, perasaan kepengen saya harus tahu nih, saya harus bisa nih. Kenapa orang itu bisa, kenapa saya enggak gitu kan? Nah, di satu sisi banyak hal yang sebenarnya malah justru saya lepas gitu. Saya lepas dalam artian gini, saya dari dulu seneng nyanyi gitu kan. Tapi dalam kondisi pandemi kayak begini saya nggak bisa nyanyi sama sekali gitu.
nggak ada kesempatan Betul, saya Pak untuk Dong. menyanyi gitu. Ya, untuk menyalurkan hobi yang Heeh, hobi heeh. nyanyi sendiri berarti Iya, nggak tersalurkan heeh. karena pandemi ini. Iya, heeh. Tapi kemudian banyak hal yang ternyata saya bisa dapat pengetahuan baru justru. Emisi O. Yohana, baru tadi ngobrol kita ya. Emang ada Yohana tadi baru chat sedikit di WhatsApp. Kalau mau sumbang saran juga boleh loh. Ngobrol-ngobrol kita boleh loh ya Yohana. Nah, tadi sampai mana ya? Nah, tapi kemudian gini, dengan pandemi yang seperti ini menuntut kita untuk tetap di rumah, menuntut kita untuk pembelajaran jarak jauh, kita sebagai guru, kalau menurut saya banyak hal yang ternyata kita nggak tahu selama ini gitu kan. Yep. Kalau yang guru-guru yang zamannya Miss Abri mungkin banyak kebisaan atau banyak kemampuan yang memang sudah ada gitu. Tetapi untuk guru-guru yang seumuran saya di atas Wilona tuh ada Miss Johanna juga. Nah, untuk guru-guru yang seumuran saya itu kami perlu mengejar ketinggalan gitu kan ya. Ada penggunaan gadget apa segala macam, aplikasi-aplikasi gitu banyak sekali kan. Nah, terus semalam saya baru discover satu aplikasi juga, ternyata itu model kayak chat up platform gitu, tetapi ternyata nggak terbuka gitu. Jadi itu hanya invited members yang bisa masuk. Invited yang bisa masuk, dan di situ omongan bisa bebas banget gitu kan. Karena namanya invited, so it means that yang ada di situ pasti orang yang sefrekuensi gitu kan. Iya. Ya enggak? Akan tetapi kemudian kalau kondisinya kayak begini, ternyata aplikasi-aplikasi itu bisa jadi faktor positif, tetapi juga bisa jadi faktor yang Negatif. amat sangat merusak. Iya. Amat sangat merusak gitu. Jadi dari aplikasi ini saya belajar perlu ada pembekalan nih sebenarnya buat orang tua yang nggak cuman, bukan artinya gini, pembekalan untuk orang tua bahwa banyak loh aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita untuk hal yang positif. Akan tetapi you tidak bisa tutup mata bahwa anak gue tenang main gadget dan gue tahu apa isinya. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Ternyata di aplikasi yang aku bilang tadi bisa aja di situ ternyata isinya tuh yang nggak karu-karuan lah gitu ya. Aku nggak mau sebut. Kayak gini, tergantung mereka ngomongin itu apa, sefrekuensinya itu dalam hal apa gitu kan. Gitu yang justru kita harus tahu dulu. Anak gue nih bergaul sama yang kayak gimana sih gitu kan. Mereka sefrekuensi sama orang yang seperti apa. Itu sih tujuannya untuk kesehatan mental ya tadi ya. Tadinya untuk kesehatan mental gitu kan. Tadinya. Tapi kalau ternyata kita nggak tahu. Tapi kalau ternyata kita nggak tahu betul. Ya. Kalau tadi kan dibilang kalau misalkan lebih dewasa umurnya kan dia akan jadi lebih circle semakin mengecil tuh Pak Johan. Artinya cuman itu hanya orang-orang tertentu aja. Itu bisa menggiring opini bahwa orang tersebut tuh bisa jadi introvert nggak sih jadinya? Karena dia kan nggak terbuka sama orang banyak, jadi cuma sama orang-orang tertentu doang. Jatuhnya jadi introvert gitu nggak sih takutnya? Gini, kalau menurut saya ya, nanti coba Miss Abri boleh sama-sama tanggapin deh. Kalau menurut saya, circle yang makin kecil itu bukan menggiring kita untuk jadi introvert, tapi circle yang makin kecil itu yang makin menjadi wadah buat kita menjadi wadah untuk kita bisa sharing gitu. Kalau untuk being socialized dengan orang banyak, saya yakin itu tetap jalan gitu, tetap jalan. Tetapi yang komunikasi yang intens, komunikasi yang lebih banyak itu pasti dengan orang-orang tertentu. Gitu. Bener nggak? Kalau menurut Miss Afri gimana?
Iya benar, mereka ya untuk sharing berjalannya waktu pasti ya mereka bahkan lebih bijaksana sih dalam menanggapi segala hal gitu kan. Mereka tetap bersosialisasi, tapi untuk hal-hal tertentu itu akan ya itu tadi yang kayak Pak Jo bilang, ya hanya mereka hanya akan berbicara dengan orang-orang yang apa ya, yang dianggapnya mungkin sama, mungkin bisa jadi seumur, bisa jadi sepikiran, sependapat, seperti itu. Oh, nah, pemikiran seumur. Nah, gini, sepemikiran belum tentu seumur kalau menurut saya ya. Ya, Betul nggak? Ada banyak contoh lah, banyak contoh bahwa ternyata orang-orang yang lebih dewasa atau lebih umurnya lebih banyak daripada saya, atau iya, ternyata memang mereka lebih bijak daripada saya gitu. Tetapi banyak juga anak-anak muda. Saya gini, kalau yang pengalaman saya ya, saya banyak belajar dari anak-anak juga gitu. Dalam artian anak-anak murid itu kan umurnya berapa sih gitu, dibandingin saya yang sudah hampir segini gitu ya. Dibandingin saya udah hampir segini, mereka tuh belum ada apa-apanya gitu. Saya 27. Oh 27. Umur saya mandek di 27 gitu ya. Mandek loh. Stop, nggak nambah-nambah gitu. Ini bentuk penyangkalan diri yang sebenarnya nggak sehat ya kalau menurut saya. Dimaklumilah. Tapi ya, tadi balik lagi, saya belajar banyak dari anak-anak tentang kebijaksanaan juga sebenarnya. Kalau kita lihat anak-anak itu memang mungkin ya gitu-gitu, mereka perilakunya masih polos gitu ya. Mereka perilakunya masih kalau boleh dibilang ya kanak-kanakan gitu. Reaksinya Tapi anak-anak. Reaksinya anak-anak gitu. Tetapi justru itu yang kadang-kadang kita perlukan gitu. Makanya belakangan saya juga untuk meningkatkan kesehatan mental saya lagi demen banget ngikutin Instagram atau ya Instagram itu yang isinya tentang bayi-bayi, reaksi bayi-bayi gitu ya. Jadi bayi-bayi, entah itu bayi beneran bayi gitu, ataupun anak-anak anjing lah, kucing lah gitu-gitu. Tingkahnya kan lucu gitu ya, tingkahnya lucu gitu kan. Nah, mungkin karena itu kita mungkin sefrekuensi nih makanya. Gitu ya. Jadi ngikutin yang kayak gitu-gitu untuk kadang-kadang supaya saya bisa ketawa sendiri gitu ya, melepas penat mencari aja apa ya, gitu. mencari hiburan sih sebenarnya. Nah, mencari ya sekedar saya supaya tidak stres dengan kondisi gitu kan. Nah, balik lagi, kesehatan mental itu kayaknya kita ngomong dari ngalor ngidul, nggak keru-keruan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sekedar Kan ini latihan. Gimana kalau iya ya, sekedar curhat ya. Ditentuin aja Pak Jo temanya apa, baru kita asik ngobrolnya gitu. Aku sebenarnya udah mulai merencanakan nih, ntar aku hari Selasa nih kepengen live lagi begini. Live lagi begini, aku lagi mau undang salah satu temanku yang September. Oh, boleh. Aku lagi merencanakan sama teman aku yang dia salah satu jadi koordinator relawan keluarga gitu. Relawan keluarga. Kirain koordinator guru BK gitu loh Pak Jo. Koordinator relawan keluarga yang kami mau ngomongin, masih kami godok sih ceritanya gitu. Masih kami lagi olah lagi, kepengennya mau ngomongin apa nih. Kalau Bu Wijna nanti nonton mungkin ya kita perlu perdalam lagi nih topiknya apa gitu ya, seperti yang tadi Dani bilang. Lebih spesifik kali ya Pak Jo ya. Iya. Nah, tapi intinya sebenarnya pada malam hari ini tuh aku pengen ngomong masalah kesehatan mental, karena kesehatan mental ini belakangan banyak digaung-gaungkan gitu kan sebenarnya. Nah, kesehatan mental tuh kalau menurut saya kesehatan mental kita yang
yang memberikan pengaruh paling banyak adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena gini, situasi dari luar kita nggak bisa bendung, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa tentukan, atau kita nggak bisa atur gitu. Situasi dari luar ya, situasi dari luar dari diri kita sendiri, dari luar diri kita sendiri kita nggak bisa kontrol. Akan tetapi apa yang menjadi reaksi kita, apa yang menjadi timbal balik dari reaksi dari kondisi itu kita sendiri yang tentuin. Nah, Tadi kan kita kemudian mau berbuat seperti apa, itulah kita sendiri yang menentukan. Nah, itu lagi tadi kembali bahwa kesehatan mental itu hubungannya, kalau menurut saya hubungannya erat dengan rasa penerimaan diri sendiri. Hai Felis, apa kabar? Ini salah satu teman kur juga yang udah lama nih, dulu sama-sama di katedral nih. Belakangan di Kelapa Gading, tapi sudah lama tidak ketemu juga gitu ya. Apalagi dengan pandemi begini. Felis, apa kabar? Sehat ya? Nah, jadi kembali lagi tadi. Kalau menurut saya sesuatu yang berhubungan dengan bahwa kondisi dari luar kita nggak bisa kontrol, tetapi apa yang jadi reaksi kita yang bisa kontrol gitu. Aku sih selalu ngomong ke anak-anak gini, kalau misalnya kayak ada anak temen atau yang berantem sama temennya gitu, dan kemudian saya bilang, kamu bisa jaga omongan kamu, tetapi kamu nggak bisa jaga kontrol atau nggak bisa kontrol omongan temenmu. Jadi sekarang yang menjadi reaksimu itulah yang menjadi kuncinya, gitu. Apakah kamu mau membalas dengan sesuatu yang positif, atau kamu mau membalas dengan sesuatu yang negatif, atau bahkan kamu mau menolak gitu. Itu semua dari diri kita sendiri gitu. Istilahnya makanya kalau filosofinya filosofi masker nih, berhubungan dengan saat ini lagi mesti keluar pakai masker gitu kan ya. Ya kan? Ya, kondisi luar kan kita nggak bisa kontrol. Itu virus-virus itu berterbangan di mana-mana kan kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kontrol adalah, yang bisa kontrol dengan kita pakai masker. Artinya kita paling tidak, ya kan? Paling tidak kita menjaga bahwa supaya orang tidak terkontaminasi dari apa yang kita keluarin gitu. Seandainya nih amit-amit, bener nggak? Ketok meja gitu. Kalau misalkan balik lagi bahwa kemudian kita bisa bereaksinya dengan apa, itu yang menjadikan kita jadi punya kesehatan mental yang baik gitu. Kalau menurut saya, kalau kemudian dibuat misalnya saya bereaksinya mau selalu dengan marah-marah gitu, ya kalau menurut Anda itu marah-marah itu sesuatu yang positif buat Anda, ya silakan gitu. Silakan. Istilahnya, benar dong. Ya ternyata dengan marah-marah saya merasa tenang, merasa tenang, merasa sehat gitu, merasa tersalurkan, ya silakan gitu. Tapi kemudian balik lagi kan, kemudian marah-marah itu kan ke orang lain gitu. Efeknya dampaknya ke orang lain. Nah, itu artinya kan reaksi ya timbal balik gitu. Emang ada orang yang mau dia dengan senang hati dimarah-marahin gitu. Marahin. Loh iya benar dong. Walaupun kadang-kadang saya juga marah-marah ya. Kalau di tempat kerja adalah saat-saat di mana saya harus ngomelin anak gitu ya. Ya itu kan memang harus. Nah, kemudian balik lagi, kesehatan mental itu berhubungan dengan apa yang reaksi kita terhadap kondisi yang dari luar, tetapi berhubungan juga dengan, kalau menurut saya, abis kita paham bahwa ini saya gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya akhirnya ya. Apa istilahnya, kalau mau jadi sehat secara kita ibaratkan secara fisik deh ya. Kalau mau jadi sehat secara fisik, kamu harus olahraga, kamu harus makan makanan yang sehat, gitu kan? Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan? Bener nggak? Itu kamu akan jadi sehat gitu. Nah, berhubungan dengan kesehatan mental juga. Reni, apa kabar Reni? Terima kasih sudah join. Walaupun cuman
Ya boleh urun pendapat lah Reni ya. Ini dia bos banyak hal. Reni ini kalau cari obat-obatan boleh ke Ibu Reni. Gitu. Nah, balik lagi, jadi kalau kesehatan mental menurut saya, Ibu Terenoron, apa kabar Ibu Terenoron? Dandi pasti kenal tuh. Nah, file 17 nih. Nah, jadi balik lagi, kalau kesehatan mental itu tadi kalau menurut saya, kalau dari secara fisik kita harus olahraga, kita harus exercise, kita harus makan yang sehat. Demikian juga dengan kesehatan mental gitu kan. Kita nggak boleh, aku berusaha untuk menghilangkan kata nggak boleh deh ya. Sebaiknya kita mencerna kondisi dari luar dengan kepala dingin. So bijak banget. Gimana mencerna kondisi dari luar dengan kepala dingin. Apapun kondisinya, gitu kan? Hai Dedi Ronald di sini. Hai. Sudah lama tidak berjumpa. Halo Abura itu katanya. Iya. Nah, ini salah satu orang yang punya kesadaran tinggi banget nih Pak Jo. Nah, balik lagi. You mau jadi punya kesehatan mental yang baik, harus punya kesadaran diri yang baik juga. Betul nggak? Kalau nggak sadar, kita nggak sadar bahwa kita stres, kita nggak sadar bahwa kita dalam kondisi tertekan, kita nggak sadar bahwa kita lagi numpuk masalah. Kita nggak sadar bahwa kita lagi menutupi luka yang mungkin sebenarnya malah makin boroknya, makin jelek tuh di dalam bawah-bawah. Memperparah keadaan diri sendiri. Memperparah kondisi dari diri sendiri tuh malah akhirnya ya terima nasib deh gitu kan. Tetapi lo iya dong. Iya nggak menurutmu lo iya dong. Karena pada akhirnya kalau kita nggak sadar dengan kondisi diri kita sendiri, ya nggak aware dengan diri kita sendiri. Iya. Kita nggak tahu bahwa kita stres gitu kan. Self conscious penting banget untuk kesehatan mental kalau menurut aku. Kemudian apalagi nih ya yang bisa dilakukan selain dengan ngobrol, dengan cerita, dengan tadi balik gadget gitu ya, bukan gadget, aplikasi lah ya, aplikasi yang bisa membantu. Aku pernah pakai satu aplikasi kayak semacam jurnal gitu. Nah, aplikasi ini kadang-kadang suka ngingetin kita gitu. Bukan kadang-kadang, setiap hari sesuai dengan yang kita sudah setel gitu ya. Misalnya setiap jam 8 malam gitu, aku setel dia jam 8 malam harus ngingetin aku gitu. Nah, setiap jam 8 malam tuh dia akan mengeluarkan notifikasi yang menanyakan apa kabarmu hari ini. Gitu. Terus apakah kamu happy hari ini? Apakah kamu apa perasaanmu lah pokoknya. How do you feel today? Lebih kayak refleksi diri sendiri. Yes. Nah, kayak bahan refleksi, cuman aplikasinya apa? Kemudian aku karena handphoneku kepenuhan, akhirnya kemudian handphoneku kepenuhan, jadi aku hapus itu aplikasi. Kalau Miss Ami, nah, jadi aplikasi-aplikasi seperti itu sebenarnya bisa membantu gitu, tetapi kembali lagi segala sesuatunya kan dari kita sendiri gitu ya. Dari kita, balik lagi ke diri kita sendiri. Maka dari itu tadi aku bilang sebenarnya apa yang reaksi kita itu yang menentukan kita punya kesehatan mental baik atau tidak gitu. Sebanyak apapun beban yang kita hadapi, menurut aku, kalau kitanya aware dengan bahwa ya saya sehat,
saya fit, saya pasti mampu menghadapi ini gitu. Itu akan jadi kurang malam live-nya. Ya kan ini kan obrolan malam ceritanya Miss Ami. Biar anak-anak nonton sebenarnya gitu kan. Nanti mungkin kalau ini 1 jam udah habis, kami akan teruskan lagi sampai jam 3 pagi mungkin kalau salah ya. Pajo aja sendiri ya, Pajo aja. Nah, ntar gue bikin podcast ya gitu. Nah, balik lagi tadi. Kembali lagi bahwa dari pengalamanmu sendiri deh Miss Sabri, apakah dalam kondisi yang saat ini terjadi ini ada nggak apa ya, benar nggak menurutmu bahwa zaman ini tuh kita serba tertekan gitu? Ya nggak mengingkari ya. Ya gue merasa tertekan. Iya, tertekannya gimana nih? Biasanya ya kayak gini. Jadinya nih kalau misalkan biasa gue sendiri lebih sering pergi keluar jalan segala macem gitu kan, dengan keadaan kayak gini ya di rumah kayak gitu ya nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma seperti yang Pak Jo lakukan sama aku kan sama nih, tiap hari tiap pagi jam 7 kegiatan kita apa ya kan? Dengan 2 headset, di kanan yang mana, di kiri yang mana, itu lucu loh. Tapi sebenarnya tuh mati konsentrasi. Terus terang, mengambil hikmahnya kayak terus terang aku nggak menjadikan itu sebagai beban, beneran deh, beneran. Gue mengambil hikmahnya kayak gitu loh. Anak gaul sih jadi, kata Miss Ami ini anak gaul sih, jadi nggak betah di rumah gitu ya. Tapi kami belajar banyak Miss Ami dari kondisi di rumah aja. Apalagi Pak Jo tuh nggak mungkin di rumah, tinggal di rumah gitu nggak mungkin lah. Pak Jo juga pasti jalan-jalan. Gitu. Nah, sih itu tadi awalnya kayak gitu. Cuma lama-lama ya emang udah harus seperti ini. Gitu. Ya belajar aja, nikmatin aja sih. Lama-lama juga kita malah jadi hiburan dengan kayak gitu. Terus terang aku enjoy loh. Terus terang I enjoy it gitu, dengan kondisi bahwa kemudian aku harus jadi gini, kondisinya kan sebenarnya harusnya saya tetap di satu kelas itu gitu kan. Tapi kemudian ada semacam apa ya, ada yang minta ada yang bisa nggak tolongin nih, aku begini kondisinya gini. Oh ya udah gitu, kenapa enggak gitu, aku pikir gitu ya. Mungkin gini, balik lagi, ini kesehatan mental bukan ya. Saya orangnya oportunis gitu ya. Saya orangnya oportunis bahwa kemudian bisa nggak gini. Saya akan jawab bisa gitu, tanpa mikir gitu ya. Nggak tahu ntar kejadiannya bagaimana gitu kan. Nah, sama nih kejadiannya dari kemarin itu, setelah ditanya gitu, bisa nggak gini. Oh bisa gitu ya. Udah aku sanggupin tuh. Tapi kan kemudian kalau ini bunyi, bingung kan masuk tuh. Masuk kan? Iya kan? Diprotes dari sini nih, yang kanan. Pak, itu bocor gitu kan, gini ya. Dan kan dari yang kiri, Pak, ngomongnya jangan kenceng-kenceng yang sono gitu. Nah, berabe kan? Menghindari itu semua sebelum kejadian. Akhirnya gue mencari cara lah ya, bagaimana caranya nih supaya gue bisa kesana juga, kesini juga gitu. Syukur kepada Allah bahwa saya diberkahi dengan otak kiri, otak kanan gitu kan ya. Kalau otak gue cuma satu di tengah gitu ya, berabek juga gitu. Lu bingung lu. Ternyata kan ada otak kiri, otak kanan gitu ya. Nah, udahlah, saya pakailah bahwa mata saya kanan kiri, telinga saya kanan kiri. Saya pakailah telinga saya kanan satu beda, yang satu untuk yang di sebelah kanan, yang kiri untuk sebelah kiri gitu kan. Ini masih seimbang ya, kanan kiri gitu kan. Kalau entar dibalik, nah nggak tahu juga nih, belum praktek coba ya. Jadi yang kanan untuk yang kanan, yang kiri untuk yang kiri itu buat saya menyenangkan gitu. Balik lagi,
bukan kehebatan Miss Ami sebenarnya, itu mah Belajar dari keadaan. ya kepepet gitu kan. Supaya Ayo. sehat secara mental. Ya, Ini sampai jam berapa nih? sebentar. Sekarang jam berapa sih? Kita udah berapa lama sih nih? Dan Paling sebentar lagi kayaknya. Oh iya. 5 menit lagi deh, 5 menit lagi. Ya. Adaptasi, betul. Nah, jadi kanan kiri tadi akhirnya kita bisa punya cara untuk menyelesaikan masalah itu. Kayak tadi kan Abri bilang siapa tuh? Misami ya bilang Misami. adaptasi. Hmm. Jadi pada akhirnya kita harus beradaptasi dengan kondisi dari luar tanpa kemudian jam 10 kurang. Kena Satpol PP enggak? Ya mudah-mudahan enggak lah ya gitu. Nah, ada kesehatan mental artinya kemudian kalau boleh saya simpulkan ya Miss Abri ya, boleh disimpulkan lah ya, kita udah hampir jam 10, kita sudahi saja lah. Bahwa kesehatan mental itu berhubungan dengan awareness akan diri sendiri. Betul. Ya kan? Awareness akan diri sendiri, kemudian berhubungan juga dengan penerimaan akan keadaan dari luar. Iya. Ya enggak? Penerimaan keadaan dari luar ini termasuk di dalamnya akan menjadikan kita untuk bisa beradaptasi dengan kondisi. Dengan kondisi. Jadi kemampuan adaptasi inilah yang kemudian akan menjadikan kita bisa sehat secara mental. Betul nggak? Iya. Ya, karena kita Ya. sudah menerima Dan- dan tidak merasa tertekan. Nggak jadi beban gitu ya. Walaupun akhirnya mungkin ada banyak hal yang harus kita korbankan atau kita tidak bisa lakukan seperti pada saat tidak seperti ini. Nah, kesehatan mental juga berhubungan dengan bagaimana caranya supaya kita bisa melampiaskan atau meluapkan itu dengan hal-hal yang positif sebenarnya. Yang gitu ya. positif. Karena balik lagi tadi, kalau kita mau meluapkannya dengan cara marah-marah, akhirnya bukan malah sehat tapi malah ada akibat lain di luar. Ya mungkin saat itu lu seneng, saat itu lu bisa lepas gitu, tapi kemudian malah kalau mendekatkan diri kepada Tuhan, gimana? Sebenarnya lebih gimana sih kita bisa bersikap bijak dengan keadaan seperti ini, dengan melepas melepas stres kita kan. Kalau misalkan melepas itu kan dia bisa marah-marah, tapi itu bijak nggak sih kayak gitu? Gitu loh. Kalau kemudian sebenarnya self awareness berhubungan dengan rasa syukur kalau menurut aku. Ya, setuju dengan caranya Miss Ami tadi, cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebenarnya kalau lu bersyukur ya kalau lu udah lu bersyukur dengan kondisi lu, artinya lu bisa dekat dengan Tuhan otomatis. Kalau menurut aku sih. Gitu. Betul. Ya, kayaknya itu aja. Biarlah perbincangan yang kita yang ngalor ngidur nggak kerukuran ini jadi satu faktor, jadi satu pintu pembuka untuk mungkin selanjutnya nanti aku bisa melampiaskan apa yang menjadi kepenatan, apa yang menjadi kebingungan ataupun jadi apa ya, cerita-cerita kayak beginilah. Mungkin nanti satu kali aku coba undang Miss Ami juga ya, gantian gitu. Digilir. Digilir aja kayaknya nih perlu. Karena kadang-kadang kita juga perlu pelampiasan toh gitu kan, kita masih manusia gitu. Terima kasih banget nih Sabri yang sudah mendampingi saya supaya tidak ngoceh sepanjang ini sendirian. Sama-sama Om Johan. Jadi paling nggak ada yang diajak ngobrol, kita diajak cerita. Terima kasih sekali lagi, terima kasih teman-teman yang tadi sudah bergabung. Terima kasih Wani Piro, ya ilah, Wani Piro, Miss Ami, jangan begitu dong ya. Ntar aku ada faktor pemaksaan pokoknya gitu. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton, walaupun cuma sekilas nggak apa-apa. Yang penting paling tidak saya punya pelampiasan untuk apa yang menjadi kepenatan saya semalam gitu. Terima kasih Miss Sabri. Terima kasih Wilona sudah setia nonton nih, kayaknya Wilona dari tadi nih. Mr. Dandi tuh tungguin sama Wilona. Nongol dikit dong, nongol dikit Mr. Dandi. Mr. Dandi nongol dikit. Nongol dikit tuh, ada Wilona loh. Nah, tuh. Hati-hati di jalan kalau mau pulang. Iya, Pak Jo. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Dadah, see you next time. God bless you. Selalu. Terima
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.